karena kita habis duduk dari tempat mana, masuk ke interior mobil, duduk, nah itu lebih mempengaruhi dibanding dengan asap rokok sih. Oke, hai guys, balik lagi sama gue Firda. Kali ini gue ditemenin sama Pak Dani. Kali ini kita bakal ngobrol santai lagi, dilanjutkan dengan Pak Jonathan. Karena tadi kita sudah bahas tentang water sport cleaning, dan kita mau lebih detail lagi kali ya, tahu soal detailing mobil. Kayaknya aku perlu tahu soal interior detailing deh kali ini. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mungkin interior sendiri tuh sebenarnya kita kan perlu ngerawat ya, karena kan kita perlu nyetir buat nyaman gitu ya. Sebenarnya kalau bakteri-bakteri seperti itu apakah bisa dihilangin dengan interior detailing atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi, interior detailing itu lebih penting. Karena kita sehari-hari aktivitas tuh banyak kan juga di dalam mobil ya. Entah itu kita duduk, kita megang setir, nyetel posneling, itu dimana ya tempat-tempat yang banyak kita sentuh. Ya, ataupun polusi dari luar. Nah, interior detailing itu sebenarnya selain membersihkan, itu juga kita merawat ya, mulai dari misalnya jok, plafon, plastik, dashboard, itu kita merawat. Jadi interior detailing itu minimal dilakukan secara berkala supaya tujuannya apa? Tujuannya kalau saya sih lebih cenderung ke kebersihan ya, karena kan itu interior, sirkulasi udara jalan, ya kita, apalagi sekarang zamannya COVID, ya kita sebisa mungkin menjaga kebersihan dalam interior. Tadi udah terjawab banget. Sekarang aku mau nanya soal yang sebenarnya kalau bau sama kuman itu gimana tuh kalau di mobil di interior? Iya, kalau bau itu biasanya karena permukaan dari interior mobil itu kan terdiri dari ada yang kulit, ada yang kain, ada yang plastik ya. Nah, semua itu pasti udara ataupun minyak pasti ngendap di sana. Jadi kalau kita cuma menggunakan pewangi ataupun semprotan atau fogging, itu menurut saya hanya membersihkan udaranya, tapi nggak membersihkan permukaannya. Jadi interior detailing itu fungsinya adalah untuk membersihkan permukaannya. Jadi bukan sekedar udaranya yang dibersihkan, tapi permukaannya. Nah, permukaannya itu kita bersihkan, biasanya dibersihkan pakai pembersih yang mengandung antibakterial, di mana permukaan itu dibersihkan sehingga minyak-minyak itu akan hilang. Minyak-minyak, kontaminasi akan hilang, sehingga bau secara signifikan juga akan berkurang dan tahan lebih lama dibandingkan dengan fogging. Kalau fogging biasanya seminggu 2 minggu kemudian udah baunya muncul lagi tuh. Nah, kalau interior dia daya tahannya lama, karena apa? Permukaannya jadi baru lagi, bersih seperti semula lagi, gitu sih. Berarti kayak bau-bau rokok kayak gitu tuh bisa hilang? Nah, kalau bau-bau rokok biasanya selain dari pembersihan interior harus dibantu dengan penggantian filter kabin. Misalnya bau durian ataupun bau rokok. Nah, itu harus selain interior detailing, pembersihan interior, permukaan dibersihkan, itu harus diganti juga filter kabinnya. Dan kalau masih perlu itu evapnya AC harus dibersihkan. Jadi jangan ambil kesimpulan kalau misalnya habis detailing interior, oh kok masih bau durian, oh kok masih bau rokok, ya itu berarti pertama filter kabinnya harus diganti, yang kedua evapnya harus dicuci supaya lebih maksimal lagi, karena permukaan itu sudah dibersihkan, sudah nggak bau, baunya sudah nggak nempel, tapi baunya itu masih menempel di evap dan filter, karena evap itu kan sarangnya bau juga ya, berlendir apa di sana gitu. Mengenai yang bau rokok tadi, asap rokok, bukannya kalau asap rokok maksudnya ngebul di dalam mobil itu kan dia nempel tuh pasti di kulit jok. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih ke kekusaman si joknya sendiri? Bikin kotor nggak, maksudnya bikin kotor karena kan kalau asap gitu kan, iya, kalau banyak kan iya, kalau warna gitu nggak sih? mungkin ini nggak ada studinya ya, tapi kalau dibilang mungkin nggak, ya mungkin. Pengaruh nggak? Pasti pengaruh, tapi mungkin nggak signifikan.
lebih signifikan kalau misalnya dari kita celana, karena kita habis duduk dari tempat mana, masuk ke interior mobil, duduk, nah itu lebih mempengaruhi dibanding dengan asap rokok sih. Tuh, pokoknya buat yang suka ngerokok di mobil tuh jangan lagi pokoknya, karena merokok itu bisa bikin kabinnya bau. Udah gitu mungkin bakterinya kali ya di dalam Pasti nggak interior. sehat udara dalam mobilnya. Betul. Dan kalau enggak berarti ini untuk perawatan interior sendiri berarti harus lebih diutamakan ya. Ya, Karena kan kalau bagi saya selain penampilan luar kita tetap perhatikan, tetap interior lebih penting. Ibarat kita manusia nih, kita udah dandan dari luar udah bagus nih, tapi ternyata dari dalam kalau nggak sehat kan buat apa? Jadi dari dalam pun harus sehat. Apalagi kita sehari-hari di dalam mobil. jadi intinya baik dari luar ataupun di dalam mobilnya sendiri si owner harus tetap benar-benar memperhatikan kebersihannya ya. Ya. Dan untuk rekomendasinya buat perawatan kayak gitu tuh kira-kira gimana? Berapa butuh waktu? Misalnya 2 bulan sekali kah atau sebulan sekali kah? Kalau saya sih patokannya di ini ya, biasanya mungkin 3 atau 4 bulan sekali atau habis liburan biasanya. Biasa kalau mungkin sehari-hari kan kita pakai mobil cuma buat ke kantor ya, pulang pergi sendirian, istilahnya nggak banyak, kecuali mobil kita mobil yang dipakai rame-rame. Nah itu harus lebih sering deh, sebulan sekali bahkan. Tapi kalau misalnya kita mobil cuma dipakai sehari-hari buat ke kantor, ya mungkin itu 4 bulan sampai 6 bulan oke untuk detailing interior. Tapi kalau mobil kita dipakai misalnya habis keluar kota, habis liburan, nah itu kan biasanya makan di mobil, ya kan, minum di mobil. Apalagi kalau punya anak ya, bawa anak pasti ngemil di mobil, itu pasti interior lebih kotor dan bisa jadi sarang kecoa gitu loh. Jadi jangan sampai jadi sarang kecoa. Habis dari liburan, usahakan langsung bersihin interior. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak Dani mengenai interior yang harus dijaga dan pasti buat Sama kesehatan. ini kan dia antibakterial, berarti kan dia ada chemicalnya ya. Itu akan ada impact-nya nggak, maksudnya kayak itu akan merusak si, kalau kita kadang suka habis megang setir tiba-tiba megang muka misalnya, itu ada efeknya nggak ke kita gitu, atau emang itu dia emang dia aman buat kulit ibaratnya gitu. Iya, jadi kalau untuk pembersih biasanya kita cari yang pertama bahannya tidak mengandung amonia, tidak mengandung alkohol terutama buat interior, karena alkohol itu bisa membuat permukaan interior kita bisa rusak. Kalau plastik dia bisa meleleh, terkena kain dia bisa memudar. Jadi usahakan bebas amonia sama bebas alkohol. Dan yang pasti saat pembersihan interior tuh chemicalnya aman buat tubuh, dan setelah pembersihan biasa dilap kering gitu. Jadi aman sih buat tubuh. Iya. Terus kalau tipsnya nih buat kita nih sebagai pengguna mobil nih, maksudnya untuk perawatan kita daily ya, itu kayak gimana sih? Maksudnya dari segi untuk membersihkannya, apakah yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan tuh kayak gimana? Sebenarnya untuk perawatan daily lebih ke ini ya, kebiasaan ya. Misalnya kalau makan, usahakan kita makan jangan di dalam mobil, karena itu pasti asap dari makanan kita pasti nempel ke interior mobil. Itu dulu satu. Kalaupun memang terpaksa makan di mobil, ya usahakan jangan sampai berjatuhan di dalam mobil. Yang kedua, ini juga sering lupa diperhatikan adalah karpet. Jadi sumber debu itu ada di karpet. Ya, jadi kalau kita lihat permukaan mobil kita sudah debuan, itu berarti karpet kita itu debunya udah banyak. Apalagi kalau kita setelan AC kita, itu kita set yang dari bawah dan dari atas. Itu debu akan disirkulasi itu. Jadi pemilihan karpet penting. Karpet yang berbahan koil, atau dibilang karpet bihun, karpet mie, itu lebih mudah menyimpan debu. Jadi debu nggak gampang ke bawah naik. Tapi kalau kita pakai karpet standar, biasanya saat kita injak, itu debu secara otomatis naik tuh ke permukaan, terus nempel ke dashboard, nempel ke head unit, Ke bawah angin gitu. ke bawah angin. Jadi ya perawatan sehari-harinya ya pertama rajin bersihin karpet, itu paling penting. Yang kedua ya selalu sediakan pembersih interior di mobil yang mungkin botolnya kecil 250 ml, dan selalu sediakan microfiber tuh di samping pintu mobil. Jadi setiap kali ada noda kita bisa langsung semprot lap. Itu wajib sih. Semua mobil wajib punya pembersih interior dan microfiber. Jadi kalau ada kacanya berminyak bisa langsung dilap, dashboardnya kotor bisa langsung dilap. Kira-kira gitu sih. Thank you banget, ini tips yang bermanfaat banget dari narasumber kita
Jadi untuk interior seperti itulah ya kira-kira penjabarannya, cara merawatnya segala macam dan betapa pentingnya buat merawat interior ini sendiri gitu buat owner-owner. So jangan lupa kalau ada pertanyaan lain yang kalian penasaran atau kepo tentang cara merawat mobil, boleh silakan langsung komen di bawah ini.